Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, oke. Alhamdulillah, nah pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tema 5C, subtema 3, materi SBDP mengenai karya seni rupa. Dibuka bukunya halaman 122 sampai halaman 129. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus selalu bersyukur karena negara Indonesia kaya akan keragaman budaya. Salah satunya adalah keragaman karya seni rupa daerah. Seni rupa adalah hasil karya ciptaan manusia, baik bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi yang memiliki nilai keindahan yang diwujudkan dalam bentuk rupa. Hasil karya seni rupa setiap daerah tidak sama ya nak. Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Benda-benda seni rupa yang dihasilkan di berbagai daerah diantaranya sebagai berikut. Ya, yang pertama kerajinan batik. Kerajinan batik dibuat dengan cara melukis dengan menggunakan cutting dan kuas yang di atas kain dan dengan bahan lilin yang dipanaskan. Daerah penghasil batik diantaranya adalah Solo, Pekalongan, Yogyakarta, Cirebon, Bali, dan Madura. Selanjutnya yang kedua adalah kerajinan ukir. Kerajinan ukir di Nusantara antara lain berupa seni ukir kayu, seni ukir batu, dan seni ukir logam. Daerah penghasil kerajinan ukir adalah Jepara dan Yogyakarta, Bali, Papua, Kalimantan, dan Cirebon. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah kerajinan anyaman. Anyaman dibuat dari bahan alami dan bahan sintetis. Bahan alami yang digunakan antara lain adalah bambu, rotan, dan janur. Sedangkan bahan sintetis yang digunakan untuk membuat anyaman adalah plastik, pita, dan kertas. Daerah penghasil anyaman di Indonesia diantaranya adalah Bali, Kudus, dan Tasikmalaya. Keempat adalah kerajinan topeng. Kerajinan topeng umumnya dibuat dari bahan kayu. Daerah penghasil topeng adalah Yogyakarta, Cirebon, Bali, Solo, dan Bandung. Yang kelima, kerajinan tenun. Tenun merupakan hasil kerajinan tradisional yang dibuat dengan teknik dan alat tenun khusus. Daerah penghasil tenun di Indonesia diantaranya ada Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Ya, selanjutnya yang keenam adalah kerajinan wayang. Wayang dibuat untuk pertunjukan seni ya, sekaligus sebagai hiasan. Jenis wayang terdiri dari wayang kulit yang terbuat dari kulit kerbau dan wayang golek yang terbuat dari kayu. Daerah penghasil wayang adalah Bali, Yogyakarta, dan Solo. Ya, yang terakhir, yang ketujuh adalah kerajinan keramik ya. Kerajinan keramik merupakan hasil karya seni kerajinan yang berbahan dasar dari tanah. Hasil kerajinan keramik sangat beragam. Contohnya ialah vas bunga, guci, mangkuk, dan gelas. Daerah penghasil keramik adalah Kasongan Yogyakarta, daerah Kelampok, dan Mayong daerah Jepara. Ya, anak-anakku, pembahasan mengenai karya seni rupa yang sudah Ibu jelaskan, kalian sudah pahami ya, disimak baik-baik di buku tematik tema 5C-nya. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk melihat video pembahasan mengenai berbagai jenis batik. Kita simak ya pembahasannya. Apa sih karya seni rupa daerah? Karya seni rupa daerah merupakan suatu bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah di Indonesia.
Batik adalah salah satu contoh karya seni rupa daerah. Batik adalah kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam, dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing. Peralatan membatik ada beberapa benda, yaitu canting, kemudian ada malam atau lilin, kemudian ada juga wajan, dan ada juga kompor. Kita akan melihat ciri-ciri karya seni batik. Secara umum, batik dibedakan menjadi dua, yaitu batik tradisional dan batik modern, dengan ciri khas yang berbeda-beda. Kita akan melihat ciri-ciri dari tiap batik ini. Yang pertama, ciri-ciri batik tradisional. Memiliki makna simbolik, seperti batik barong ini yang bermakna memiliki keperkasaan. Kemudian warnanya cenderung gelap, bisa hitam ataupun coklat. Ketiga, umumnya bermotif ular, pagoda, atau barong. Dan yang keempat, yaitu ciri khas dari daerah asalnya. Jadi batik tradisional ini biasanya merupakan ciri khas daerah asal. Dan kita lihat ciri-ciri batik modern tidak memiliki makna simbolik khusus. Kemudian yang kedua, yaitu motifnya bisa tumbuhan ataupun bunga. Warnanya cenderung bebas, bisa merah, bisa ungu, ataupun biru. Dan batik modern bukan ciri khas dari daerah asal. Beberapa contoh motif batik Nusantara yaitu ada motif batik Solo, motif batik Pekalongan, dan motif batik Cirebon. Selain 3 jenis ini, masih banyak lagi jenis batik yang tersebar di Nusantara. Kita akan melihat teknik membatik. Ada beberapa teknik membatik, yaitu ada teknik tulis, teknik cap, teknik cetak atau sablon, teknik celup ikat, dan juga teknik colet. Kita akan melihat perbedaan dari teknik-teknik tersebut. Yang pertama, kita lihat teknik tulis. Teknik tulis merupakan teknik pembuatan corak batik menggunakan canting. Waktu pengerjaannya biasanya kurang lebih 2-3 bulan. Kemudian ada teknik cap, yaitu teknik menghias kain yang dibentuk dengan cap. Biasanya terbuat dari tembaga. Proses pembuatan batik ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari. Berikutnya ada teknik cetak atau sablon, yaitu teknik mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik. Teknik ini menggunakan alat cetak atau sablon. Selanjutnya adalah teknik celup ikat, merupakan pembuatan motif kain dengan cara mengikat sebagian kain. Jadi embernya kita isi dengan larutan pewarna, kemudian kain kita ikat menjadi beberapa bagian, dan kain yang telah diikat dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Ikatan kemudian dibuka sehingga bagian yang diikat tidak terkena warna. Dan yang terakhir adalah teknik colet, yaitu teknik mewarnai pola batik dengan menggunakan pewarna ataupun cat. Pewarnaan ini dilakukan menggunakan kuas. Demikianlah pembahasan kali ini ya, Nah. Alhamdulillah sudah selesai kita bahas
kalian sudah tahu daerah penghasil karya seni rupa dan macam-macam karya seni rupa. Kalian bisa simak lagi materinya, dibaca lagi buku tema 5C-nya ya nak. Nah, cukup sekian pembahasan dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.